Three, two, one. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengelolaan ruang kelas. Namun saya akan lebih condong menjelaskan tentang pengaturan tempat duduk. Pengelolaan ruang kelas. Pengelolaan ruang kelas adalah suatu usaha untuk mengatur aktivitas kegiatan belajar mengajar secara menyenangkan agar berjalan dengan optimal. Dalam pengelolaan ruang kelas terdapat pengaturan tempat duduk. Pengaturan tempat duduk adalah suatu bentuk pengelolaan ruang kelas yang berpusat pada penataan tempat duduk yang ada di dalam kelas. Menurut Hamid MS, pengelolaan tempat duduk sangatlah penting karena dengan adanya pengelolaan tempat duduk yang baik, maka siswa akan dapat berkonsentrasi dalam pembelajaran. Pengaturan tempat duduk ini dapat dilakukan secara fleksibel dengan cara memposisikan sesuai dengan kebutuhan pembelajaran agar pembelajaran berjalan dengan efektif dan efisien. Pengelolaan tempat duduk ini dilakukan agar semua siswa mampu menangkap pelajaran yang diberikan dengan merata, seksama, fleksibel, tidak monoton, dan memiliki sudut pandang yang bervariasi. Tujuan pengaturan tempat duduk. Menurut Muhammad Hamid, pengaturan tempat duduk dilakukan untuk memenuhi 4 syarat. Yang pertama adalah aksesibilitas yang membuat siswa mudah menjangkau alat atau sumber belajar yang tersedia. Yang kedua adalah mobilitas yang membuat siswa dan guru mudah bergerak dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Yang ketiga adalah interaksi yang memudahkan terjadinya komunikasi antara siswa dengan guru dan siswa dengan yang lainnya. Yang keempat adalah memungkinkan siswa untuk bekerja sama dengan temannya, baik itu bekerja sama secara berkelompok atau secara individual. Hal yang perlu diperhatikan oleh guru dalam mengatur tempat duduk. Ada 6 hal yang perlu diperhatikan oleh guru dalam mengatur tempat duduk. Yang pertama adalah ukuran dan bentuk kelas. Yang kedua, bentuk serta ukuran tempat duduk dan meja siswa. Yang ketiga, banyaknya siswa di dalam kelas. Yang keempat adalah jumlah siswa atau jumlah dari setiap kelompok dari siswa tersebut. Dan yang keenam adalah komposisi peserta didik dan juga kelompoknya. Ada banyak sekali versi bentuk pengaturan tempat duduk. Namun yang saya ambil adalah pendapat dari Rohani. Menurut Rohani terdapat 5 bentuk pengaturan tempat duduk secara umum. Yang pertama adalah berbaris sejajar, seperti gambar di bawah. Yang kedua adalah dikelompokkan menjadi 8-10 orang, seperti gambar di bawah. Yang ketiga adalah setengah lingkaran seperti dalam teater, seperti gambar di bawah. Yang keempat adalah berbentuk lingkaran, seperti gambar di bawah. Dan yang terakhir adalah individual seperti yang terdapat dalam perpustakaan, seperti gambar di bawah. Terdapat 3 aspek yang mempengaruhi pengaturan tempat duduk. Aspek yang pertama adalah aspek biologis. Aspek biologis adalah aspek yang berasal dari diri siswa tersebut. Contohnya adalah jenis kelamin siswa, tinggi badan siswa, dan berat badan siswa. Yang kedua adalah aspek intelektual. Aspek intelektual ini terkait dengan kecerdasan siswa. Contohnya adalah cara siswa berpikir kritis, cara siswa menyelesaikan masalah. Yang ketiga adalah aspek psikologis. Aspek psikologis ini terkait dengan psikis siswa. Contohnya adalah kemampuan siswa dalam mengatur emosionalnya. Aspek biologis dalam pengaturan tempat duduk diantaranya adalah sifat rohania dan badania. Maksudnya adalah kesiapan siswa dalam pembelajaran tersebut. Yang kedua adalah anak kecil, maksudnya anak yang tubuhnya lebih kecil daripada teman-temannya diharapkan ditempatkan di paling depan. Hal ini dimaksudkan agar dia berfokus dalam pembelajaran, serta agar dia tidak terhalangi oleh teman-temannya yang lebih besar. Yang ketiga adalah jenis kelamin. Antara anak laki-laki dan anak perempuan diharapkan didudukkan secara terpisah, laki-laki dengan laki-laki dan perempuan dengan perempuan. Aspek psikologis dalam pengaturan tempat duduk. Guru dapat memasangkan anak yang biasanya ramai dengan anak yang pendiam. Hal ini dimaksudkan agar mereka berinteraksi. Selain itu, agar anak yang biasanya ramai, jika dipasangkan dengan yang ramai, maka akan membuat kegaduhan di dalam kelas.
Makanya anak yang ramai dipasangkan dengan anak yang pendiam. Yang terakhir adalah aspek intelektual. Aspek intelektual dalam pengaturan tempat duduk dapat dilakukan guru dengan memasangkan anak yang pintar dengan anak yang sedang. Pengelolaan tempat duduk dapat dilakukan setiap 1 bulan sekali atau menyesuaikan dengan kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.